Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amelia Pratama, saya dari 12 IPA 2. Di sini saya ingin menerangkan tentang ekstraksi DNA. Sebelum kita mempelajari tentang ekstraksi DNA, kita harus mengetahui DNA itu sendiri. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid. DNA merupakan salah satu asam nukleat yang berada di dalam sel. Letak DNA ada di kromosom. DNA sebenarnya bisa terletak di luar kromosom yang disebut dengan DNA ekstrakromosomal. Nah, uji coba saya kali ini adalah sumber DNA yang bersifat invasif. Apa itu invasif? Invasif adalah metode sumber DNA yang bersinggungan langsung dengan makhluk hidup. Contohnya adalah pengambilan darah, pemotongan daun, dan yang sedang marak saat ini adalah pengambilan tes swab untuk COVID-19. Untuk prinsip ekstraksi DNA dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lysis cell. Lysis cell adalah proses pemecahan sel atau jaringan sampel baik secara fisik, kimiawi, ataupun enzimatis. Yang kedua adalah pengikatan DNA. Pengikatan DNA ini DNA diikat, kemudian komponen yang lain dibuang. Untuk bahan dan alatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada garam, air, pisang, deterjen, lalu plastik bening, sendok, saringan, dan alkohol. Lalu untuk cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ya, pertama-tama mari kita siapkan deterjennya yaitu Sunlight, kemudian air mineral. Lalu tuangkan air mineral tersebut, kemudian aduk menggunakan sendok hingga merata. Kalau sudah merata seperti ini, kemudian kita tuangkan garam setengah sendok makan. Lalu aduk lagi hingga merata. Nah, sekarang warnanya sudah terlihat berubah seperti susu. Dilihat dari kentalannya. Kemudian sekarang sisihkan. Lalu siapkan pisang dan plastik. Pisangnya setengah potong aja ya, harus yang matang. Kemudian masukkan pisang ke dalam plastik, lalu buka plastik lebar-lebar. Nah, setelah plastik dibuka lebar-lebar, masukkan cairan campuran yang tadi ke dalam plastik. Bisa dilihat, sekarang tutup plastik rapat-rapat agar ketika nanti sedang penghalusan tidak ada cairan yang tumpah lewat bolongan plastik. Mari kita hancurkan pisang-pisang yang ada di dalam plastik tersebut sehingga mencampur aduk rata dengan cairan tersebut. Harus sampai halus ya. Nah, yang ini yang sudah tercampur rata, pisang dan campuran air tadi. Beda banget kan teksturnya, hingga pisang tidak ada yang terlihat sudah menggumpal. Nah, sekarang kita menyiapkan gelas bening. Gelas bening ini biar bisa terlihat antara campuran tadi hasil DNA-nya seperti apa. Di atasnya harus dikasih saringan ya. Saringan ini berfungsi untuk menghambat pisang-pisang yang akan masuk ke dalam gelas. Jadi yang kita perlukan adalah airnya saja. Karena adonannya sangat kental, kita membutuhkan sendok untuk mengaduk-ngaduk hingga air bisa turun ke bawah tanpa ada pisang yang ikut turun ke bawah. Ini adalah hasil dari cairan yang sudah disaring tadi. Tidak ada ampas pisang sama sekali. Dan ampasnya sekarang kita buang. Yang kita butuhkan adalah airnya. Sekarang kita siapkan alkohol.
alkohol ini harus sudah didinginkan ya, agar lebih terlihat saat melakukan percobaan nanti. Alkohol dituangnya adalah perbandingannya 1:1 dengan cairannya. Setelah alkohol dituang, tidak boleh digoyangkan ya, digoyangkan, mau dikocok, mau dicampur aduk rata tidak boleh. Jadi cukup diamkan agar dia memisahkan diri sendiri. Ini sudah mulai terlihat di mana DNA itu berada. Kalau misalkan dilihat dari tengah, itu bisa terlihat nih. Nah, yang putih-putih itu adalah DNA-nya. Jadi kalau misalkan yang bening itu adalah cairan yang bukan DNA. Begitu. Jadi di sini percobaannya adalah berhasil. Sekarang kita ambil ya. Nih. Yang putih ini adalah DNA-nya. Tuh. Terlihat kan? Ya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.